Jumpa lagi teman-teman, kita akan berlanjut tutorial cara membuat banner Ramadan. Kali ini tampilannya seperti ini. Ini kita akan bagikan. Cara mendapatkannya ada di durasi ke 3 menit teman-teman. Bagi yang mau silahkan, jangan lupa di subscribe. Sekarang kita langsung saja pada tutorialnya. Oke teman-teman, seperti biasa kita buka dulu di sini file baru, file new, terus dipilih teman-teman satuannya kita pilih dulu cm. Di sini untuk lebarnya kita buat dulu 1/3 ya, 10/30. Untuk lebih lebarnya nanti bisa disesuaikan. Kalau sudah tekan OK. Lalu teman-teman kita klik dulu di sini, kita drag seperti itu menggunakan rectangle tool ya. Di sini ada rectangle tool, bisa dilihat di bagian layer di sini sudah ada. Oke, kalau sudah teman-teman, sekarang kita masukkan untuk bahannya. Di sini bahannya saya sudah siapkan sebuah vektor masjid. Ini dibuat oleh tim admin sendiri ya teman-teman, jadi insya Allah ini bebas hak cipta ya. Jadi maksudnya kita buat sendiri vektornya. Oke, kalau sudah teman-teman, ini kita tracing dulu ya. Tracing kita bisa menggunakan low fidelity photo juga boleh, kita tinggal dipilih saja, ada peringatan, kita tekan OK saja. Oke, tunggu dulu sampai si ilustrator ini mengubah gambar image tadi menjadi vektor ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita tekan expand dulu ya, lalu kita ungroup. Oke, ini menjadi terbagi dua, yang ini kita buang dan yang bawahnya juga sama kita buang. Kita sudah punya satu buah vektor masjid teman-teman. Oke, kalau sudah, yang ini kita skip dulu ya untuk vektor masjid nanti. Sekarang yang ini kita ubah warnanya teman-teman. Untuk outline-nya kita hilangkan saja. Sedangkan untuk fill-nya kita klik 2 kali. Pilih di sini warna ungu ya, atau teman-teman bisa ditulis di sini untuk kodenya 461966 ya. Itu kita tekan OK saja. Oke, ini untuk warna ungunya. Oke, pada warna ungu ini teman-teman kita gunakan gradasi ya. Kita pilih di sini pada gradient, kita drag ke bawah, terus kita buang warna putihnya. Teman-teman ditulis di sini, maksud saya diklik ya, diklik. Mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog. Cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Ada di gradient di bagian belakangnya, kita tarik ke sebelah kanan, dan untuk warna hitam kita buang ya, seperti itu. Oke, pada bagian yang ini kita tarik teman-teman, untuk warna hitamnya kita kurangi dan dipilih di sini untuk tipenya radial. Bisa dilihat di sini ini kurang gelap ya. Kita gelapkan dulu sedikit supaya bisa kelihatan. Ini sudah ada. Tekan huruf G, atau di sini ada gradient tool ya. Ini kita reverse ya, reverse gradient. Oke. Jadi terbalik, warna tengahnya cerah, sedangkan ke pojoknya itu warnanya menjadi lebih gelap. Kita simpan di bagian atas. Oke, kira-kira seperti ini. Iya, ini kurang terang ya sepertinya. Iya, oke, seperti ini. Teman-teman juga bisa memilih warna yang lain ya. Untuk warna-warnanya teman-teman bisa di explore sendiri, sementara admin mencontohkannya seperti ini. Ini bisa dipilih lebih terang lagi teman-teman, bisa dipilih ada RGB untuk settingan warnanya, ada HSB ya, ini bisa lebih terang teman-teman. Ini untuk warnanya seperti itu. Ini bisa lebih explore lagi di dalam penggunaan warna dengan menggunakan beberapa
settingan warna di sini. Oke, kalau sudah teman-teman seperti ini, sekarang kita buat satu buah pattern ya. Ini nanti untuk gambar masjid kita skip dulu. Patternnya di sini kita menggunakan rectangle tool. Oke, kalau sudah kita isi saja fillnya. Untuk outline-nya kita, maksud saya outline-nya kita isi, fillnya kita buang ya. Settingannya seperti ini, bisa teman-teman lihat di bagian pojok kiri ya. Di sini kita masukkan dulu. Untuk fillnya kita perbesar seperti ini teman-teman. Setelah itu silahkan diseleksi bagian ke ujung 2 di sini, terus tekan tanda plus ya, atau kita bisa tambah di sini bagian pen tool ada tanda plus. Oke, di sini teman-teman diklik ditambahkan untuk nodenya, terus kita naikkan ya menggunakan direction. Kita drag saja seperti itu. Ini sudah di tengah, maksud saya sudah berupa segitiga ya dari ujungnya saja, lalu kita turunkan sedikit. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah itu ini kita duplikat saja ya sebentar. Ini yang bagian bawahnya kita kurangi, terus kita duplikat yang ini, tapi sambil di reflect ya. Di sini ada reflect. Oke, kita preview dulu. Ini reflectnya pilihnya horizontal, jadi berhadapan ke bagian bawah. Kita copy. Oke, seperti itu. Lalu kita turunkan. Iya, seperti ini teman-teman. Untuk bagiannya pada kedua ujungnya juga kita masih bisa dilakukan supaya lebih tumpul lagi. Ini diklik saja, ini juga diklik, dan sambil menekan shift ya teman-teman, seperti itu. Lalu kita drag. Oke, ini juga sama pada bagian bawahnya, ini diklik, tekan shift, lalu di drag sedikit. Oke, lebih bagus ini tadi sebelum di copy ya supaya sama, tapi sepertinya kurang lebih sama ya untuk atas dan bawahnya untuk tumpuannya. Tapi nanti teman-teman lebih afdol ya untuk garisnya dilakukan sebelumnya seperti itu. Oke, setelah itu kita masuk di Pathfinder. Kita pilih di sini ada unit ya, jadi menghilang bagian tengahnya. Ini kita sudah punya satu teman-teman. Selanjutnya kita rotasikan ya. Di sini bisa ditekan tombol R ya, atau di sini ada rotate ya. Kita dirotasikan teman-teman, ini sudah ada. Silahkan bisa diklik 2 kali seperti itu. Ini ada rotate-nya teman-teman, bisa diukur misalkan 45 derajat ya, lalu di copy. Oke, seperti itu. Lakukan dengan Ctrl D terus secara berkala. Oke, ini jadi kita punya satu buah pattern ya, maksud saya satu buah bentuk unik. Ini kalau misalkan teman-teman ingin lebih jaraknya lebih lebar dari bagian bawah, maksud saya dari sisi-sisinya pertemuannya, kita coba bagian ini kita perkecil, maksud saya lebih sempit ya, seperti itu. Lebih sempit saja sedikit misalkan. Selanjutnya seperti yang tadi, ditekan R atau diklik 2 kali pada rotate, masukkan 45 derajat dan di copy ya, seperti itu. Lalu di Ctrl D ya teman-teman. Jadi di sini kelihatan ada sedikit jarak ya daripada yang barusan itu, nanti teman-teman bisa disesuaikan. Oke, karena ini masih dalam bentuk outline teman-teman, ini masih bisa di custom lagi, bisa kita tambahkan lagi untuk ketebalannya, barangkali ingin lebih tebal. Oke, kalau sudah, yang ini kita copy dulu teman-teman ya. Jaga-jaga kalau ada kesalahan kita bisa menggunakannya lagi. Setelah itu bagian yang ini kita expand saja ya, maksudnya bagian outline-nya kita ubah menjadi fill ya. Caranya seperti tadi, di object expand dan ini dipilih fill dan stroke-nya, tekan OK teman-teman, seperti itu, dan diseleksi semuanya lalu ditekan unit ya di sini. Oke, ini jadi
satu kesatuan. Jadi ini sudah tidak bisa diubah lagi, ini sudah menjadi fill, maksudnya sudah menjadi objek. Oke, kita langsung menuju pada frame ya di sini, atau pada background, maksud saya pada background bannernya. Kita simpan dulu di sini teman-teman, disesuaikan mau bentuknya atau mau lingkaran, mau patternnya sebesar apa ya. Kita tekan dulu di sini ada Ctrl 0. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita menuju ke align at both ya. Kita pilih rata atas dan pilih rata kiri. Oke, seperti itu. Selanjutnya bagian yang ini, yang tadi bentuk yang akan dibuat pattern, kita drag teman-teman ya ke sebelah kanan, ditekan Alt lalu ditekan Shift. Oke, sampai ada bentuk atau garis hijau seperti itu. Lepaskan untuk dragnya dan lepaskan untuk Shift dan Alt-nya. Silahkan untuk mengulangi hal tersebut dengan teman-teman menggunakan Ctrl D ya, seperti itu. Ini tinggal di Ctrl D saja teman-teman sampai si bentuknya ke memenuhi ya. Oke, memenuhi pada bagian backgroundnya. Ini bisa kita seleksi dulu, terus setelah itu teman-teman ini bisa digabung juga menggunakan unit. Oke, ini sudah digabung untuk unitnya, tinggal kita disesuaikan untuk mengisi penuh seperti itu. Oke teman-teman, ini kita gradiennya jangan pilih radial ya, kita pilih linear saja. Lalu kita gunakan di sini ada gradient tool, kita gariskan dulu ya. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya kita turunkan yang ke bawah ya, untuk mengisi fill masih sama seperti yang tadi. Tekan Alt seperti itu, lalu tekan Shift. Pastikan ini sudah sampai garisnya pas, lepaskan dragnya, lalu di Ctrl D beberapa kali hingga sampai memenuhi dari frame-nya teman-teman, seperti itu. Jadi langkahnya hampir sama ya, akan sama. Kita seleksi dulu, dan bagian backgroundnya jangan diseleksi, ini hanya bagian frame-nya saja, maksudnya bagian patternnya saja. Lalu kita gabungkan menggunakan unit. Oke, ini sudah teman-teman, sudah digabung. Oke, kalau sudah teman-teman, ini kita atur dulu ya untuk patternnya. Ini kita bisa disamakan dengan bagian belakang. Kita bisa menggunakan tool eyedropper ya. Di sini ada eyedropper, diklik saja seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini. Tapi untuk gradasinya ini masih satu-satu ya kelihatan. Kita gunakan G lalu kita tarik di bagian tengah seperti itu. Oke, kita cek dulu ya, jadi seperti ini. Ini kita gunakan rata atas dulu ya. Oke teman-teman, diusahakan ya pada style di dalam contoh thumbnail itu warna belakangnya itu lebih gelap, jadi yang terlihat itu warna tengahnya saja ya. Kita coba untuk stylenya teman-teman, di sini bisa dipilih ya. Oke, seperti itu. Kita coba lihat dulu. Ini sudah kelihatan, sudah mulai ya teman-teman. Ini kita tarik lagi sedikit lagi, ini juga ditarik sedikit lagi. Oke, sepertinya harus sedikit lagi ya. Ini juga masih berpengaruh teman-teman ya, dari bagian gradient juga menggunakan toolnya. Sebentar, kita coba untuk gradiennya. Ini masih radial. Oke, teman-teman, kalau sulit menyamakan pada bagian patternnya,
kita bisa menyamakan pada warna pada bagian gradasi yang ini ya, yang belakangnya. Jadi kita jadi seperti itu. Ini bisa dilihat teman-teman untuk perubahan gradasinya. Ini juga jadi ngikut ya, ngikut ke bagian warnanya. Untuk bagian bawah ini bisa digunakan, ini dinaikkan saja. Oke, seperti itu. Dan untuk patternnya kita tinggal disimpan di bagian atas. Oke, itu bisa disesuaikan nanti teman-teman. Caranya seperti itu, bisa menyamarkan dengan gradasi dari pattern atau menyamarkan gradasi yang ada di background ya. Oke, kalau sudah, kita power clip dulu ya. Di sini kita pilih dulu pada bagian ini. Oke, kita gunakan di sini Ctrl C, Ctrl F ya. Kita cari ini yang paling bawah, kita naikkan ke paling atas, Ctrl Shift kurung kurawal kanan ya. Saya ulangi teman-teman, Ctrl Shift kurung kurawal kanan. Kalau sudah, ini kita naikkan ke atas dan diseleksi keduanya, lalu dipilih ada make clipping mesh ya. Ini sudah. Oke, ini sudah terisi teman-teman. Sekarang kita menuju ke bagian masjid ya. Bagian masjidnya ini kita drag dulu ke bawah sambil di copy. Oke, seperti itu. Lalu kita unit ya. Kita unit dulu. Iya, seperti ini. Teman-teman, kita naikkan ke atas. Di sini juga bisa ya. Lalu kita naikkan. Oke, ini untuk bagian kiri ya, bagian sebelah kiri. Oke, teman-teman, di sini kita perbesar sedikit. Terus kita copy dulu ya. Kita copy dulu. Lalu kita drag ke sebelah kanan. Kita pilih transform dan di reflect ya. Reflectnya pilihnya yang vertikal, tekan OK. Ini diatur teman-teman. Untuk ukurannya di sini kita supaya sama ya. Untuk posisi masjidnya kita grup saja teman-teman. Kita klik kanan. Oh sebentar, ini seperti itu. Kita klik kanan lalu di grup ya. Tidak ada berarti di Ctrl G saja teman-teman, bisa berarti. Setelah itu kita pilih di sini line artboard dan pilih center ya, supaya ada di tengah. Selanjutnya pada yang ini kini bisa kita ungroup dulu. Terus kita pilih teman-teman, kita buat satu buah garis ya, atau satu buah outline menggunakan di sini pada tab appearance ya, lalu dipilih. Oke, pada stroke-nya kita turunkan ke bawah teman-teman. Oke, kita naikkan dulu. Bisa dilihat di sini kita sudah punya satu buah outline yang besar ya, atau stroke. Oke, kita pilih round ya. Di sini keduanya sama. Sebentar, ini harusnya dipilih dulu. Terus pilih stroke dan pilih round. Ini bentuknya menjadi round. Dan setelah itu teman-teman, kita gunakan untuk yang ini warnanya menggunakan warna emas ya, seperti yang tadi. Berarti kita gunakan palet warna yang ada di swatch ya. Di swatch dulu, pilih, lalu ada metal ya di sini, metal, dan teman-teman di drag ke bagian atas. Ini salah satu palet dengan warna emas ya. Kita drag saja ke bagian patternnya di sini. Bisa dilihat maksud saya ke bagian masjidnya. Ini kita buang, dan warna emasnya bisa dipilih salah satu teman-teman. Untuk palet warnanya tinggal di drag saja, ditarik-tarik seperti ini. Tentu ini akan lebih mudah ya. Oke, seperti itu. Iya, ini untuk palet warna emasnya teman-teman, jadi tidak usah mengambil dari internet ya. Ini sudah tersedia di dalam ilustratornya.
Oke, selanjutnya berarti yang ini tinggal di copy saja ya. Ini kita delete, lalu kita drag. Iya, seperti itu. Lakukan yang tadi, reflect, kita tekan OK, terus kita drag ke sebelah kanan. Di sini di bagian bawahnya kita sambungkan saja, teman-teman. Kita drag di sini, kita tambahkan ya sedikit fill ya. Oke, dan silahkan dipilih, teman-teman. Ini untuk line artboardnya, kedua masjid ini kita gabungkan menggunakan unit. Oke, tetapi di sini outline-nya jadi hilang. Tidak apa-apa, kita tinggal dimasukkan kembali saja dan dipilih ya warna emasnya. Ini tinggal ditambahkan saja. Jadi kalau sudah disetting seperti barusan, itu kita jadi lebih mudah ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita buat satu buah bayangan ya di sini dengan masih menggunakan masjid ya. Menggunakan masjid ini kita tekan I, lalu kita pilih gradient. Di sini gradiennya dipilih, teman-teman. Kita pilih linear saja. Jadi pada stylenya ya, pada style masjidnya itu kita tab gradasinya ya. Yang ini, teman-teman, kita ditimbulkan dulu ya. Bisa dilihat seperti ini sudah ada timbul. Tetapi pada bagian warna yang lainnya kita pilih 0 opposite-nya. Jadi teman-teman bisa dilihat ini sudah ada bayangannya ya, seperti itu. Tetapi opposite-nya masih 0. Nah, ini supaya lebih kelihatan kita bisa ditukarkan. Sebentar, ini yang 100, oke, dan ini yang 0, seperti itu. Ini jadi bayangannya ada, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, sebentar, ini bisa di reserve sepertinya. Oke, bayangannya sudah ada. Kita tarik dulu. Iya, kurang lebih seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian yang sebelah kanan ya, seperti itu. Kita transform dan reflect. Oke, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya untuk warna-warna yang lainnya, teman-teman, untuk bisa lebih timbul ya, bisa lebih olah lagi ya, itu saya serahkan kepada Anda supaya lebih bisa kreatif lagi. Yang penting warnanya itu, gradasinya atau bayangannya itu bisa kelihatan. Kita lanjut, ini frame-nya kita rapihkan dulu ya, kita masukkan. Oke, kita Ctrl G saja seperti itu, kita group. Terus kita buat rectangle ya, kita buat rectangle sama seperti sebelumnya. Oke, ini tekan D saja, teman-teman. Dipilih yang belakang dan yang depan. Lalu kita buat make clipping mesh. Ini sudah ada untuk frame-nya. Dan selanjutnya teman-teman, kita buat dulu satu buah bintang ya. Di sini bisa menggunakan star tool, kita drag seperti ini. Bisa ditekan Ctrl untuk mengatur sudutnya ya, atau kesenjangan atau lancip dari lingkarannya. Teman-teman, sekali lagi ya, kita drag seperti itu. Ini bisa diatur sambil menekan Ctrl ya. Kalau menekan Ctrl, ini menjadi mengatur untuk sudut lancipnya. Kalau tidak menekan Ctrl, jadi hanya memperbesar saja, seperti itu. Oke, selanjutnya lagi kita buat satu buah bulan sabit ya, menggunakan lingkaran saja. Nah, ini jangan dipersulit teman-teman untuk membuatnya.
Ini kita potong saja. Oke, kita ungroup dan selanjutnya kita buat lentera ya. Untuk lentera, karena video ini sudah lumayan lama ya teman-teman, jadi saya sudah siapkan dalam bentuk vektor. Kalau nanti teman-teman filenya saja ya. Oke, di sini untuk bentuk vektornya kita tracing dulu menggunakan default saja lah. Kalau sudah, yang ini kita expand ya, kita pilih dulu expand, terus kita ungroup dan dibuang bagian belakangnya seperti itu. Oke, tapi di bagian depannya di sini masih ada warna putih teman-teman. Ini kita geser dulu ya. Sebentar, masjidnya juga sama, kita geser dulu. Udah, kita ulangi. Ini mengkhawatirkan ya untuk menseleksinya. Kita expandnya di sini saja, atau kita ungroupnya di sini. Maksud saya ini kita buang, seleksi semuanya, lalu dipilih Pathfinder, ada divide ya. Oke, kalau sudah, ini kita ungroup dan kita pisahkan. Kita bisa dibuang untuk warna putihnya. Ini supaya tidak lama ya teman-teman, terlalu lama ini videonya sudah sekitar 20 menit lebih. Selanjutnya kita buat satu ini semuanya kita jadikan menjadi warna emas teman-teman. Di sini warna emasnya kita bisa langsung saja menggunakan eyedropper, ngambil dari warna emas yang ini ya. Oke, kita pilih dulu, barangkali ada historinya di sini. Tidak ada, di swatch juga tidak ada, berarti bisa ngambil, kita harus ngambil dari sini. Oke, sebentar, kita keluarkan dulu ya. Ini kita duplikat dulu warna emasnya. Oke, kita duplikat, lalu kita rilis, kita buang. Sebentar, kita ungroup dulu ini supaya kita tidak membuatnya lagi teman-teman. Oke, kita expand dulu ya, atau kita ambil di sini warna emasnya langsung juga boleh seperti ini. Oke, tapi untuk fillnya ya, jadi warnanya sudah menjadi warna emas seperti itu. Oke, ini juga sama, tekan eyedropper saja. Ini juga sama, ditekan eyedropper. Ya, seperti itu untuk warna emasnya. Teman-teman bisa diatur dulu supaya lebih merata ya. Oke, yang ini juga sama, kita diatur dulu supaya lebih merata. Kalau sudah, selanjutnya kita buat satu rantai ya. Rantainya bisa menggunakan line segment saja di sini. Masih dengan outline-nya warna emas, kita atur dulu untuk ketebalannya, lalu stroke-nya juga kita pilih. Di sini ada dash note ya. Kalau di dash note di sini menggunakan angka ya. Kita masukkan 2 pt, terlalu kecil 4 pt. Iya, kurang lebih seperti ini untuk rantai emasnya. Dan kita buat lingkarannya dengan ellipse tool. Oke. Dengan poinnya di sini dash note-nya tidak digunakan. Jadi lingkaran penuh. Kita perkecil, simpan di bagian atas dengan poinnya satu saja. Oke, teman-teman. Sekarang tinggal kita pilih semua dan dipilih align to selection. Iya, seperti itu. Bagian yang lain, bagian yang untuk rantai bagian bulan dan bintang bisa ngambil dari sini saja. Iya, seperti itu. Yang ini bulannya sedikit dimiringkan, dipaskan untuk posisinya. Yang ini tinggal dimasukkan. Untuk bagian bintang, teman-teman di sini saya biasa menggunakan dipotong saja ya, menggunakan segment tool. Dan untuk gradasinya kita ubah menjadi bersamaan. Ini juga sama, kita ubah, maksud saya berlawanan ya, bukan bersamaan. Oke,
terlalu besar, berarti ini yang diperbesar. Oke, kurang lebih seperti itu ya nanti teman-teman untuk pembuatannya. Sekarang kita simpan di bagian atas di sini. Kita duplikat saja menggunakan tombol Alt ketika di dragnya. Oke, kita perkecil dulu. Dan untuk bagian di sini, untuk bagian yang lenteranya, teman-teman kita gunakan ya di sini warna emas lagi ya. Masih sama, tetapi kita menggunakan radial untuk sistemnya seperti itu. Dan di bagian luar atau kita pilih saja efek ya, efek blur, Gaussian blur. Kita preview dulu. Oke, ini untuk warnanya sedikit ya. Selanjutnya yang ini kita duplikat teman-teman, Ctrl C, Ctrl F. Ini jadi ada dua. Yang pertamanya itu Gaussian blurnya diatur di appearance, kita perkecil. Jadi maksudnya ada titik konsentrasi maksudnya ya. Oke, sebentar. Kita perkecil dulu ini untuk titik konsentrasinya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Oke, sekarang tinggal disimpan di sini dan disimpan ke bawah, Ctrl Shift kurung kurawal kiri. Oke, sebentar, ini berarti kurang besar ya. Oke, sekarang tinggal dimasukkan untuk penyimpanannya. Itu yang penting teman-teman bisa frame-nya ya, itu diapit di antara dua arah ya, dari antara kiri dan kanan. Ini kita simpan di bagian kiri, tinggal kita di transform dan di reflect. Oke, preview. Bisa bentuknya seperti ini atau nanti jumlahnya teman-teman bisa disesuaikan. Terakhir di sini kita tinggal dimasukkan untuk deskripsinya. Teman-teman tinggal dimasukkan saja di sini di bagian tekstur, ditulis selamat menunaikan ibadah puasa marhaban ya Ramadan. Ini tinggal kita paste ya. Mohon izin sekali lagi, mohon maaf teman-teman supaya tidak terlalu lama ya pada bagiannya ini. Tulisannya saya di kopas saja seperti itu. Sedikit informasi untuk tulisan di bagian tengah ini marhaban ya Ramadan. Saya menggunakan font dari Google Font yaitu Pachi Pico, sedangkan untuk deskripsinya teman-teman bisa menggunakan Arial atau menggunakan Calibri ya, seperti itu. Nanti bisa lebih direkayasa lagi. Dan untuk bagian fontnya di sini maksud saya akun sosial medianya sudah disediakan. Oke, tinggal yang terakhir yaitu merapihkan bagiannya ini ya. Ini bisa di power clip atau maksud saya bisa di clipping mesh ya, atau teman-teman bisa di sini kita tambahkan dulu lalu kita kurangi. Oke, lakukan hal yang sama pada yang lain, nanti hasilnya akan rapi sampai tidak ada yang keluar ya. Itu dulu teman-teman sepertinya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada langkah yang dilewati, tetapi itu dicontohkan saja. Mohon maaf sekali bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada langkah yang terlewat atau ada penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di download filenya. Salam belajar Nesia Channel.